Jadi yang pertama perkenalan diri dulu ya. Saya namanya Yogi Satya dari semester 8. Jadi katanya tadi di sini ada beberapa yang belum sampai materi ke Laravel kan, atau ke PHP khususnya kan. Coba tak share screen aja. Yang masih belum tahu PHP itu apa, jadi PHP itu kayak bahasa pemrograman yang kalian udah pelajari, kayak C++ itu kan sama aja bahasa pemrograman. Tapi PHP ini dikhususkan untuk server gitu, untuk membuat web khususnya ya. Selain PHP ini ada juga satu bahasa yang bisa digunakan untuk server. Ada banyak sih. Ada JavaScript, ada Golang, Python juga bisa banyak itu. Tapi kenapa sekarang sharing sessionnya itu membahas tentang Laravel yang menggunakan bahasa PHP? Karena PHP ini itu banyak banget digunakan itu dan umum digunakan untuk development web. Jadi PHP aja dah kita sharing sekarang. Yang lain mungkin kalian bisa bahas di pertemuan berikutnya kayak gitu. Jadi dari websitenya langsung itu kan di www.php.net. Nah, di sini udah dijelaskan PHP itu popular general scripting language that is especially suited to web development. Jadi dikhususkan untuk belum coba kita ini dulu ya, buat satu script yang untuk pengenalan PHP. Saya akan buat index.php. Jadi yang pertama PHP itu diawali dengan tag kayak gini, PHP, dan diakhiri dengan tag kayak gini. Sama juga kayak di C++. Kalau C++ kan integer main gitu kan. Di atasnya isi include IOStream kayak gitu kan sama. Tapi PHP itu aturannya yang pertama kayak gini. Di dalamnya bisa ada diisi coding. Misalkan kalau di C++ itu pakai print, cout kayak gitu. Kalau di PHP pakai echo namanya. Dan diakhiri dengan titik koma. Mari coba kita jalankan. Index B kayak gitu. Nanti hampir dia hello world. Nah ini kan simpel aja nih kan untuk nampilin hello world. Terus apa yang tadi dimaksud dengan web development gitu kan? Nah bagi kalian yang udah pernah makan web, entah itu HTML aja atau HTML, CSS atau isi JavaScript-nya, kan biasanya diinstal exam gitu kan, SAMPP. Atau kalian buka indeks PHP-nya langsung di browser kan gitu. Tapi kalau PHP itu perlu kalian installin exam kalau kalian pakai di Windows. Atau diinstal terpisah juga boleh, nanti bisa di-download di PHP-nya ini download. Tapi saran saya sih pakai exam langsung jadi satu. Jadi di sini kalau Kak pakai Linux kan ya, jadi udah tak instalin exam, ada di opt lam exam. Nah di sini dia examnya. Jadi kalau kalian di Windows sudah pakai aja, cuma bedanya gini aja. Nah kalau udah terinstall exam, kalau diakses localhost itu, nah tampilan kayak gini. Nah itu pengantar aja ya. Tadi kan kita udah buat script hello world. Nah gimana cara jalannya di browser gitu kan? Coba kita buka langsung. Halo ya. Nah ini kan .php di sini.
kita buka langsung di browser, dia nggak bakal mau. Nah, kayak gitu jadinya. Ngedownload dia jadinya. Jadi kita perlu server. Servernya itu ada banyak. Contohnya itu kasih dua, yaitu C sama Nginx X. Nah, kalau si Exam ini, dia pakai Apache namanya. Apache Web Server. Dan udah include database-nya MariaDB database dan PHP. Jadi langkah yang bisa dilakukan untuk menginstal indeks PHP ini di localhost kita adalah dengan cara mengkopikan folder project kita ke htdoc. Jadi kalau di Linux itu di opt lam htdocs. Di sini dia. Nah, tak buatin folder gini lagi satu biar beda untuk tiap project. Nah, PHPA gitu misalkan kan. Nah, ini PHP. Misalnya kita akses kan tadi di folder gini kan, folder curly strip kayak gini. Lalu php/index.php. Nah, baru tampilnya hello world kayak gitu. Terus PHP ini nggak cuma bisa nampilin gini aja, tapi juga bisa nampilin website kayak yang kita akan pelajari sekarang. Itu kita mau belajar buat website kayak gini. Buat contohnya, nah, kalau pakai Laravel, bedanya dengan pakai PHP itu, kalau di PHP kita semua serba manual, kayak di C++, misalnya kalian udah belajar C++, dikerjakan manual, tapi ada yang istilahnya ada namanya framework gitu. Jadi yang dikerjakan berulang itu sudah ada codingnya di framework itu. Jadi kita nggak perlu tulis ulang lagi gitu. Ya, salah satu framework yang di PHP itu namanya Laravel gitu. Jadi sebentar kita akan belajar framework Laravel ini dasar-dasarnya. Jadi yang kita pelajari itu pertama kayak gini. Contohnya nih ya, kita bakal buat autentikasi di akan berdasarkan. Nah, kalau ada error kayak gini gitu, berautentikasi lah intinya. Lalu setelah diautentikasi, kita akan belajar CRUD, create, read, update, delete, yang sudah langsung nyambung ke database itu. Jadi kita belajar tambah data kayak gitu. Terus kita belajar edit data, upload, sama yang terakhir kita tambahin belajar ekspor ke Excel, ekspor data ke Excel kayak ini. Nanti datanya semua di sini. Sama ekspor ke PDF. Ini yang simpelnya aja. Nanti kalian bisa explore lagi. Nah, kayak gini. Selanjutnya, selain kita belajar tentang Laravel, kita juga belajar bagaimana manajemen project menggunakan Git. Git-nya itu juga yang simpel aja. Kita buat project, clone project, sama kita upload project ke sana itu gimana caranya. Biar terstruktur kita belajarnya gitu. Atau buat project-nya di Laravel. Jadi mungkin pengantar PHP-nya sampai hello world aja. Karena sama aja intinya kita belajar Laravel sama belajar PHP dari awal gitu. Cuma bedanya kalau di Laravel mungkin sintaknya agak beda dikit karena dia udah pakai framework gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin apa di belakang sintak itu berjalan gitu. Jadi langsung aja yang pertama kita buat project di GitLab dulu ya. Jadi Git itu ada banyak gininya, apa namanya?
tools-toolsnya salah satunya itu GitLab, ada juga GitHub, ada Bitbucket namanya. Terus Git itu juga bisa di localhost saja sih sebenarnya. Ini kan biar tersimpan datanya di internet. Kalau belum punya akun bisa sign in, lalu buat akunnya. Karena di sini saya sudah punya akun, jadi langsung login aja. Nah, jadi tampilan pertama GitLab itu kayak gini. Hampir sama sih semua version control Git itu kayak gini, emang kayak gini aja. Lalu buat project baru. Nah, baru kita buat belajar Laravel gitu kan. Ini repositorinya, apa namanya, URL-nya di gitlab.com/username kalian, baru /belajar. Kalian juga bisa buat grup di GitLab. Nah, di sini ada beberapa grup yang udah pernah tak buat kayak gini. Ada PKL-nya juga, tips-triknya kayak gitu. Kalian bisa buat di bagian grup. Tapi sekarang belajar di sini gitu ya. Oke, project. Jadi yang pertama itu karena belum terisi file apa, Laravelnya kosongan aja. Selanjutnya kita buka GitHub desktop. GitHub ini intinya Git ya kan, jadi dia bisa juga nge-upload project dari GitLab atau dari project Git yang lain. Nah, GitHub desktop ini bisa di-download di Google aja, cari aja GitHub desktop. Sini ya, saya download sini. Dan GitHub desktop itu ada juga tools yang namanya Gitkraken. Ada bayarannya, tapi bisa digunakan gratis juga ya, sama aja. Tapi di sini saya pakai GitHub desktop. Tadi kan di-clone dulu nih, baru buka projectnya, baru add clone repository dari URL itu. URL-nya kan tadi di copy. Baru local path-nya kita arahin ke htdoc. Sini ya. Oke, baru nih belajar Laravel. Tanya ada konflik. Nah, jadi repository yang tadi di internet itu, yang di GitLab itu udah terinstall di localhost kita. Selanjutnya kita install Laravel sekarang. Laravel.com. Dibuka aja situs Laravelnya, baru cari dokumentasi, baru install via Composer. Ya, yang via Composer. Yang lain juga boleh, tapi di sini contohnya tak pakai via Composer. Apa itu Composer? Composer itu PHP dependensi gitu. Jadi dia bisa menginstal plugin-plugin yang udah di satu aplikasi aja, jadi nggak perlu download satu-satu, via Composer aja gitu. Ini di copy aja, baru buka projectnya tadi di belajar. Nah, kan ini kan ya, kita buka terminal. Laravel X itu. Karena di sini buat tadi dapat buat pakai Composer Laravel itu nih ya. Kita contohin aja. Jadi nanti proses ngedownload ya. Download semua dependensinya. Gitu. Sama komposternya. Di copy lah semua repository kita. Sini pasti. Nah,
karena di sini pakai Linux, saya hammer dulu. Kalau Unix nggak perlu ya, kalau di Linux. Biar bisa di webnya. Baru coba kita akses localhost strip belajar Laravel. Nah, di Laravel ini file indeksnya itu jadi kita harus slash public juga biar bisa mengaksesnya. Nah, kayak gini. Nah, selain kayak gini, ini kan pakai exam. Laravel itu juga bawa web server bawaan, jadi langsung aja PHP Artisan Search di folder projectnya kan tadi kan. Kalau via terminal, PHP Artisan Search. Nanti dia berjalan di localhost port 8000. Kayak gini juga bisa. Nah, tapi saya saranin biar gampang nanti nge-hosting projectnya, mendingan langsung pakai exam karena dia langsung terhosting di biasanya kalau kalian pakai shared hosting kayak exam gini dia contohnya caranya biar nggak integrasi lagi. Jadi yang pertama itu karena karena indeks PHP-nya itu ada di folder public, kita keluarkan di semuanya ke belajar Laravel. Nah di sini jadi semuanya udah di luar ya. Jadi nggak perlu diakses slash public lagi. Langsung sini aja. Nah bentar. Ada error. Kenapa dia error? Biar lebih memudahkan kita buka projectnya ya Visual Studio Code. Terus saja. Nah jadi kayak ini. Jadi di file indeks PHP-nya dari Laravel itu kayak gini dia bentuknya. Dia mengarah ke titik-titik slash, jadi dia ke folder sebelumnya kayak gitu. Karena tadi masih ada di folder public, jadi dia ngarah ke folder terus storage. Nah, berarti dia ngarah ke sini. Tapi karena kita udah keluarkan dia indeks PHP-nya keluar, maka kita hapus. Nah, ini hapus saja. Nah, itu cara nge-setup Laravel ya. Kalau biar nggak keterusan, kita tadi belajar. Nah, kan tadi GitLab udah membuat proyek baru, lalu nge-clone repository. Sekarang dasar-dasar. Jadi Laravel ini framework pakai mekanisme namanya model view controller. Model view controller itu sebenarnya cuma cara kita sebagai programmer untuk mendefinisikan gimana caranya kita ngoding gitu. Apa itu model view controller? Ya, ada aja penjelasannya. Kita coba cari model view controller. Nah, kayak gitu. Jadi mekanismenya itu gini. Ada controller sebagai otaknya, bisa dibilang sebagai otaknya atau yang memproses data. Ada view yang menampilkan tampilan ini, tampilan HTML-nya. Dan ada model yang nanti hubungannya ke database itu. Jadi simpelnya Laravel ini punya 3 konsep ini. Jadi yang pertama untuk mengakses database kita pakai model, baru kita dari model kita kirim datanya ke view, bisa langsung ke view langsung atau bisa controller kita. Pokoknya nih bertiganya ini bisa saling berhubungan satu sama lain. Dari view kita ngakses model bisa, dari model kita ngirim data ke controller bisa, dari controller kita apa namanya minta data ke model bisa kayak gitu.
biar nggak bingung. Baru modelnya ada di app models, sama view-nya nanti ada di resource view. Ini untuk pengantar aja karena kita nggak bakal belajar ini dulu sekarang. Dari ini fungsinya untuk misalkan di tengah-tengah antara controller dan view gitu. Ada dia middleware misalkan kayak gini. Nanti misalkan ada URL kayak umur khusus 18 ke atas gitu misalkan. Jadi nanti kalau dia login gitu udah ada autentikasinya, ada nanti kolom umur. Kalau dia belum umur 18 ke atas, dia nggak bisa ngakses URL ini. Kalau udah 18 ke atas, nanti muncul dia view-nya. Nanti validasinya itu namanya middleware. Tapi kita nggak belajar itu. Nah, selanjutnya karena MV dasarnya model itu akses ke database, controller itu untuk kotaknya untuk memproses data, dan view itu untuk nampilin HTML-nya. Selanjutnya, nah JSON atau database. Kita ini pakai database itu fungsinya, jadi database ya, dan ini bisa diakses di Canvas PHP Mermin. Biasanya kita pakai database kayak gini PHP Mermin, tapi ada satu kondisi yang kita nggak perlu pakai database, pakai JSON aja cukup. Nah, JSON itu apa? Ntar saya jelasin. Kenapa pakai JSON aja cukup? Karena kalau pakai database ini kan kita tujuannya untuk nyimpan banyak data gitu kan. Ada data user, bahkan ada gitu. Nah, pakai database. Kalau data kita cuma satu dan diaksesnya terus-menerus, nah kayak misalkan gini, kayak identitas sistem gitu. Nama sistemnya apa? Nanti kan kalau kita buat sistem, jadi bisa setting sistem versinya berapa, filternya kayak mana, nama perusahaannya apa. Itu kan cuma satu data aja. Jadi mendingan disimpan. Apa namanya, karena kita mau buat project yang kata gitu ya. Jadi yang pertama kita template pakai template SB admin. Jadi kalian bisa pakai template apa aja boleh. SB bisa diakses di sini dengan template download. Terus free template-nya itu nanti kayak dapat file kayak gini. Ada banyak HTML-nya. Misalkan di indeks PHP, indeks HTML. Ini kita mau integrasikan ke Laravel kita. Integrasikan itu, ini kan folder CSS, ini JavaScript, CSS, vendor yang ada di folder template webnya kita kopikan ke folder belajar Laravel di folder publiknya. Itu ya. Baru habis itu kita bisa buka project kita. Nah, di public ini udah ada folder CSS-nya. Terus yang perlu kita pahami dari konsep MVC itu ada juga roots.
Nanti di sini dia isikan URL-nya ngakses kemana biar bisa dapat view. Misalkan nih root aksesnya dia ngakses ke URL root, URL utamanya. Jadi kalau kita ke sini, ini kan ini kan, jadi dia di direct ke atau di return view welcome. Nah, view welcome itu ada di view resource view welcome. Ini filenya kan Laravel has wonderful. Laravel has wonderful. Mau bagi documentation gitu. Tadi dah documentation. Hello world. Access. Nah, kalau baru dengan mengintegrasikan kemudian itu. Jadi di sini view ini kita buat folder namanya template. Folder template. Resource. Folder template. Nah, namanya template ini namanya blade. Laravel itu punya apa namanya, langsung terintegrasi dengan blade, template blade ini untuk memudahkan view di Laravel. Nanti sambil kalian nyata. Belum folder ini dari folder projectnya ada indeks terhadap. Kita buka aja nih langsung di VS Code kita. Nah, ini kita kopikan semuanya, lalu kita pasangkan di layout. Jadi ini nanti jadi layout kita. Terus cara nge-layout di web.php tadi, misalkan kita akses layout template.layout, ada namanya layout PHP, itu kan ya. Jadi kalau sekarang kita akses belajar Laravel, dia bakal tampil kayak gini. Nah, kenapa nggak sama kayak yang di indeks PHP-nya ini? Indeks PHP-nya kan bagus kan ya. Adanya namanya gitu. Karena blade ini kita berarahkan folder yang di source-nya ini ke folder publiknya. Kan tadi diarahkan ke publik kan, folder-folder yang di template itu kan. Jadi kita harus arahkan ini vendor ya, dikasih kayak gini. Nah, jadi di Laravel itu karena kita pakai blade, sudah ada langsung untuk apa namanya, satu kali Laravel, dua kali braces, lalu dalamnya sintaknya. Ada fungsi bawaan dari Laravel. Jadi kita ini mengaku nih, jadi dia langsung URL itu isinya /strip/belajar Laravel //nya itu apa, /public, karena ini kan ada di, kita simpannya di folder public. Folder public vendor kan ada tadi. Nah, sama kan juga yang folder JavaScript. Harus coba kita cek lagi. Nah, akan muncul ya.
kayak itu cara ngintegrasiin template. Baru setelah itu kita modifikasi ini. Kan nggak mungkin kan kita buat kayak gini satu-satu per page. Misalkan kita mau buat page hello world gitu, pakai template ini. Saya struktur foldernya kayak ini. Di folder view saya buat folder. Baru di dalamnya ada beberapa file lagi. Yang pertama ada layout, yang kedua ada header. Untuk menampung headernya yang HTML, yang ini biasanya. Yang header ini tak tampung di file header. Baru ada file footer. Setelah itu ada file sidebar. Nah, baru kita copy dari satu. Di sini sudah dapat tak buat. Headernya itu kita lihatnya gini. Ini kan itu kan ini kan ya. Ada ini, ada profilnya juga. Kita cari aja dari sini. Caranya itu misalkan ini salah satu teksnya ini kita copy aja, misalkan color center. Color center. Kita cari di color center. Nah, ini dia kan. Baru kita scroll ke cari bagian navbar. Nah, ini kan ada komentar. Jadi ini kita copy, kita cut ke bagian file header. Baru di line include template header. Jadi biar mempersingkat ya, biar terpisah-pisah filenya headernya. Nah, biar enggak kepanjangan, ini saya sudah buat satu folder yang sudah integrasi. Ya. Jadi sudah tak buatin gini. Jadi yang pertama di title biasanya kan titelnya berubah. Nah, ini yang biasa. Kita rubah menjadi get system name. Jadi nanti nama sistemnya itu dinamis dia. Didapat config get system name gitu nama variabelnya. Baru ada yield title. Nanti yield title ini kita bisa isi di file yang kita arahkan dari controller atau dari web.php ini. Nanti kalian akan tahu. Baru ada template header tadi, header, terus ini kontennya kita yield juga kontennya secara dinamis karena kan beda-beda pasti kontennya, sama kayak kita tadi. Terus itu include juga footernya di file header yang ini. Baru ada yield.js juga untuk mendefinisikan file script. Biasanya kan ada di bawah, makanya seperti itu. Terus kan tadi header kan ya, header. Jadi saya buat simple jadi kayak gini. Tampilin out username sama di footer nanti nampilin config sistem company-nya sama tahun ini kiranya. Baru di sidebar itu tampilnya cuma kayak ini aja. Nanti kita jelasin satu-satu sambil lihat. Nah, selanjutnya kita bakal buat
ini dulu, autentikasi. Jadi untuk membuat autentikasi itu gampang banget di Laravel. Kalau misalkan kalian pakai PHP biasa itu buat autentikasi itu kan manual lagi, si SQL injection-nya biar nggak kebobol, di setting secara manual semua. Tapi di Laravel udah gampang banget. Dan ini salah satu caranya. Jadi yang pertama kita dengan pertama kan ada login, pasti kan root get login untuk akses ke login controller dengan fungsi get login. Pertama kita buat controller, login controller dulu. Controller. Controller itu kan namanya adalah login controller. Tapi saya tak buat dalam folder out. Jadi di controller nanti ya langsung folder out lalu login controller. Nah ini kan login, untuk nampilin loginnya itu yang akses login controller, terus ada fungsi get login. Jadi di sini kita buat fungsi get login di login controller. Kayak gitu. Baru di controller ini kan masih satu ya bakalan merah karena kita belum import itu controller out belum login aksesnya ini. Jadi dia nge-return view pig out login kayak gitu. Kayak ini kan return view template layout itu kan tadi kan maunya kan sama aja kalau di controller. Jadi kita buat di view pages out login kayak gitu kan ya. Jadi pertama kita buat folder dulu pages, baru kita buat out. Ini udah tak siapin sebelumnya. Selain template, folder pages. Saya nge-struktur folder di Laravel. Di login PHP ini dia nge-extend layout out, sama juga kayak tadi ada layout untuk autentikasi kan ya. Kalau layout untuk dashboard kayak ini kayak gini kan nggak ada saya jadi kita buat section konten juga di sini karena kita buat yield konten di sini. Jadi kontennya itu jadi simpelnya ini nanti tampil di sini di yield. Baru section kontennya ini semuanya ini itu nanti akan tampil di yield konten dan begitu seterusnya juga di CSS sama JS sama paket. Jadi kosongan. Baru langsung aja kita akses. Error dia. Login lah. Kan tadi login. Nah kayak gini tampil. Jadi ada title login. Ini udah berubah jadi. Terus tuh ada
Ada message-nya. Gini cara, kalau ini caranya pakai session, kalau ada error baru tampil dia message-nya apa, baru di bawahnya ada form loginnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu kalau buat form itu di @csrf. Jadi ini udah aturan dari Laravelnya untuk keamanan kayak gitu. Nah, itu kan cara nampilin view loginnya. Untuk loginnya kita buka lagi Google PHP. Nah, jadi di /login tapi pakai method post. Ini belum familiar. Itu biasanya dari form gitu. Lalu ada method post login. Jadi kita buat juga di sini function untuk yang mana di Laravel itu kayak ini. Di dalam post login itu kita isi dengan kayak gini. Nah, jadi yang pertama ada validasi username sama password itu required. Lalu yang kedua adalah autentikasi. Jadi kalau di Laravel itu kayak gini, udah berkasih perlu select from kayak gitu. Jadi pertama kan harus login tadi kelupaan gini. Belum use model. Sorry tadi kelupaan. Database migration resource. Karena kita mau pakai name, pakai email. Jadi kita tambahin di ya. Baru di INV juga tadi lupa. Database-nya kita buat database baru dulu ya. Sorry. Kita buat database belajar Laravel. Ini database-nya belajar Laravel. Username-nya tuh, password-nya kosong. Terus itu PHP Artisan Minggu. Langsung database. Ada tabel user. Nah, udah ya. Tadi kelupaan. Baru di login controller udah bisa dipakai Outlook. Model user juga kita edit bahwa yang available itu ada username. Jadi ini agak loncat-loncat karena gimana ya? Jelasnya agak sulit juga. Jadi yang pertama di model itu ada banyak variabel yang bisa dipakai, salah satunya itu available. Jadi yang bisa diisi ada username, name, email, password yang bisa kita insert ke database-nya gitu. Ya simpelnya kayak gitu. Baru kayak gitu aja. Baru kita coba dah belajar Laravel login. Username-nya karena di PHP ini masih kosong ya. Nah, ini kan masih kosong datanya. Coba kita input data satu dulu.
kita consider. Seeder itu untuk membuat data dummy di Laravel. Di bagian seeder, research seeder, kita kasih sintak satu kayak gini. Jadi kita mau buat satu user, namanya superadmin, emailnya ini, username-nya ini, sama passwordnya 1 sampai 8 gitu kan, pakai hash. Jadi di Laravel itu validasi passwordnya biasanya pastinya pakai hash itu, hash bcrypt khususnya. Apa itu bcrypt? Bisa di search ya. Untuk hashing password gitu. Jadi intinya kayak gitu. Lalu artisan sorry, ada errornya. Value exception permission denied. Oh. Seed is not defined. Oh ya, DB seed maksudnya gitu. Bukan seed ya. Tadi kelupaan soalnya. Seeding complete. Coba kita reload, apakah udah masuk? Oh belum ya. Jadi setelah kita buat seeder, kita panggil dulu di database seeder. Kita call user. Nah, kayak gitu ya. Dari tadi baru bisa kita jadi tadi kan gitu kita salahkan. Nah, cuma password super admin, passwordnya aku buat juga. Nah, dia udah masuk intinya ke /home. Kenapa dia ke /home? Karena setelah login itu telah jadi ini kita ganti aja. Ya. Ya. Nah, kayak gitu loginnya udah jalan. Sekarang kita buat tampilan yang ada di dalamnya ini. Ini itu loginnya udah jalan. Karena tadi di sidebar ini perlu namanya variabel sidebar. Jadi kita buat satu-satu dulu. Kita ini nah nanti root get mahasiswa, prefixnya mahasiswa, jadi kalau slash mahasiswa nanti akan di grouping jadi di satu root. Di dalamnya kita isi
root get untuk rootnya. Akses controller mahasiswa kelas read, karena kita bakal buat group. Oke, artisan root controller admin slash mahasiswa. Jadi nanti di controller ada folder admin. Mahasiswa itu isinya masih kosong. Terus kita buat metode read ya. Baru di sini ada beberapa trik yang biasa saya gunakan, yaitu dengan langsung mendefinisikan root dari controller ini. Itu rootnya mahasiswa, ini kan ada prefixnya mahasiswa, name-nya mahasiswa dot itu kan. Jadi udah langsung definisikan bahwa dia mengarah ke routing mahasiswa dot. Lalu sidebar-nya juga mahasiswa. Jadi nanti saat kita manggil view pages mahasiswa read, kita langsung passing aja ini, prepare indexnya. Jadi langsung ada sidebar mahasiswa. Karena kita belum buat pages mahasiswa read, kita buat dulu. Mahasiswa, baru kita buat file, read dan delete. Itu ya. Jadi kayak gini. Detailnya data mahasiswa, baru ada untuk eksternal belum. Karena kita belum buat. Sama ini juga. Nah belum baru. Jadi satu-satu. Sekarang coba kita akses mahasiswa. Untuk kelas mahasiswa ada access. Jadi di WPHP mahasiswa ini di-include. Jadi harus ini. Deskripsi sistem notify. Jadi di sidebar-nya ini belum ada. Logout juga. Nah, jadi kan tadi login, kelupaan juga lagi satu. Untuk root logoutnya langsung aja ya. Nah, nanti di logout itu di out loginnya filenya itu kayak gini. Ini script untuk logout. Dia akan tampil kayak gini dia. Baru selanjutnya yang bakal kita buat adalah cara nampilin semua data mahasiswanya. Jadi pakai data tabel, scriptnya ini nanti bakal tak share kok nih projectnya. Baru dia mengarah ke Ajax-nya, URL-nya itu kita buat di sini URL untuk data tabel. Ya.
Di mahasiswa kita buat fungsi untuk data tabel. Jadi pakai data tabel dari Yajra data tabel. Jadi di Laravel itu buat data tabel itu udah simpel. Itu udah ada plugin namanya Yajra data tabel, bisa dibuka di sini. Di GitHub-nya. Nah, diinstal dulu nih ya. Udah bisa kita pakai. Baru data tabel. Lalu dihapus. Lalu di sini juga kita definisikan model mahasiswa. Kan tadi udah buat, tadi belum buat ya untuk tabel mahasiswa. Jadi buat tabel dulu mahasiswa. Di ini tabel DB mahasiswa. Ada ID, sifat, dan tema, terus ada name, pakai karakter 20 karakter, ada nama, karakter 255, ada jenis kelamin, pakai enum, terus sama P, itu ada kita sama betul. Sorry. Sorry, kita tambahin dulu ya. Nah, created add sama complete. Pakai timestamp ini untuk nyimpan kapan itu dibuat dan kapan datanya dibuat dan kapan terakhir datanya diupdate. Jadi udah buat tabel kayak gini, baru sekarang kita buat modelnya, model mahasiswa. Sini. Kita bisa pakai perintah artisan atau kita copy aja ini. Jadi mending pakai artisan aja. Model sudah muncul tabel mahasiswa. Sudah saya siapin juga untuk tabel mahasiswa ini. Isinya kayak ini. Nah, jadi yang pertama kita definisikan dulu tabelnya apa, yaitu mengarah ke tb_mhs gitu kan, ke tb_mhs. Baru habis itu guarded ini artinya yang dilindungi datanya gitu, yang kita tidak boleh isi yaitu kosong, jadi semuanya kita boleh isi.
Kalau tadi di user kan label, ada juga nanti di sini guarded, kebalikan ya. Atau di mahasiswa kita bisa import PDM. Jadi kayak gitu kita select ID-nya, nah name, nama, jenis kelamin, baru kita buat data tabel pakai Yajra data tabel kayak gini. Nanti untuk jelasnya, rincinya kalian bisa pelajari langsung di webnya. Jadi ini penjelasan singkat bahwa cara menggunakannya, guys. Untuk kolom created ad kita rubah formatnya jadi kayak gini. Untuk jenis kelamin yang L itu kita rubah jadi laki-laki, yang P itu perempuan. Baru nanti ada kolom action juga di tabelnya. Kan sesuai dengan ini, name, nama, jenis kelamin, action. Baru di mahasiswanya, di view mahasiswanya, kita rubah URL Ajax ini dengan root mahasiswa data tabel, kan gitu kan. Lalu kita coba lihat. Nah, langsung dia tampil tidak ada data. Jadi kita coba input satu data di sini. Namanya wah, ada error. Mahasiswa update not defined. Nah, sorry. Tadi di mahasiswa ini ngakses routing mahasiswa karena belum buat. Langsung dia muncul ya. Terus sekarang gimana cara nambah data? Jadi untuk nambah data, close dulu. Di mahasiswa read itu kita letakkan tombolnya di pojok kanan atas. Ya. Setelah data mahasiswa ini, kita buat satu tombol. Jadi mengakses root mahasiswa create, baru namanya tambah. Selanjutnya di web PHP kita buat juga routing mahasiswa create. Mengakses controller mahasiswa method create. Jadi di sini kita buat method create. Lalu dia mengakses pages mahasiswa create. Jadi kita buat juga di sini satu file namanya create.php yang udah saya siapin juga, isinya apa. Ini ya, titelnya tambah mahasiswa, tambah data mahasiswa, baru mengakses URL-nya mahasiswa create, form, dan jenis kelamin. Kayak gini caranya. Setelah itu kita reload, sudah ada tambah-tambah yang mengarah ke pojok kanan, pojok kiri bawah mahasiswa /create. Karena di web PHP itu mahasiswa /create itu ininya. Baru habis itu coba kita akses tambah. Nah, langsung udah muncul kayak ini. Tambah data mahasiswa. Selanjutnya karena kita sudah tampil, kita buat juga root postnya untuk
masukkan datanya itu di sini di root post, bukan di root post. Dan metodenya itu create post. Jadi kita buat dulu metode create post yang udah saya siapin juga. Nah, ini ya, metode create post. Jadi kita validasi dulu bahwa name-nya itu harus ada berbentuk number. Nah, kayak gini dah rule-nya ya. Pada jenis kelamin, in L dan P. Jadi selain karakter ini ditolak. Terus tuh untuk nama juga kayak gitu harus berbentuk string maksimal 255. Baru setelah itu kita create tabel mahasiswa. Jadi di Laravel itu kalau pakai model kayak gini caranya nge-create. Nama modelnya, create, baru isi filenya apa aja yang mau diisi. Kalau sudah, baru di redirect ke root lagi, panggil tools-nya, baru kasih message simpan data sukses. Kayak gitu. Jadi kita coba aja. Ini misalkan salah satu kita nggak isi. Nanti dia akan terjadi kesalahan. Oh, name sudah dipakai. Tuh. Ke jenis kelamin harus isi gitu. Untuk nampilin errornya ini, di create-nya itu sudah ini untuk nampilin error jenis kelamin, error first K, jadi dia bakal tampil kalau ada errornya aja. Juga gitu nama error sama nim. Nah, jadi saatnya sudah ada 2. Gitu. Dan bunda kerangan toasternya. Untuk toastnya itu ada di template ya. Di template layout lead yang di paling bawah toast suksesnya itu ada baru ditampilkan show baru kalau toast errornya juga kalau ada baru ditampilin dan itu didapat dari session get toast sukses sama toast error yang mana di mahasiswa itu dipanggil ya with toast sukses atau toast error. Jadi kalau ini jalan kan toast sukses makanya dia tampil dari itu. Setelah itu kita coba hapus ya, hapus data. Jadi di read-nya ini kan ada nih toggle modal delete. Yang mana di data tabel kalau kita klik hapus yang ini, maka dia on kliknya manggil toggle modal delete. Tuh. Baru di toggle modal delete ini dia bakal membuka modal delete. Dan modal delete-nya itu ada di sini. Jadi makanya tadi muncul modal konfirmasi hapus data gitu. Terus kemana dia? Kita buat action dulu. Actionnya itu kita buat routingnya itu routing dengan metode post. Namanya routingnya delete. Panggil delete post di controller mahasiswa. Jadi kita buat di sini. Jadi untuk mendelete data itu kayak gini caranya. Kita buat fungsi delete post baru kita destroy. Kalau dipakai MySQL biasa kan delete from gitu kan. Kalau pakai model langsung nama modelnya destroy yang apa? Destroy request ID-nya dari mahasiswa itu. Jadi delete itu udah buat input tipe hidden dengan name ID yang mana value-nya akan berubah-ubah saat toggle model delete-nya di trigger kayak gitu dengan ID yang sekarang. Nanti action-nya kita rubah ke root mahasiswa delete ini ya.
Kalau sekarang kita coba reload, baru kita coba hapus satu, nanti akan muncul to sukses untuk hapus data sukses. Kayak gitu. Untuk edit juga sama. Jadi di sini ketika kita mengklik tombol edit, dia mengarah kemana? Jadi mengarahnya itu kita urut juga. Karena kita belum buat root update. Kayak gitu. Sama juga kayak create, get ini untuk nampilin view-nya, terus ini untuk mempassing datanya ke database. /id ini fungsinya untuk update mahasiswa yang mana gitu. Jadi /1 untuk mahasiswa dengan ID 1 itu dan seterusnya. Nah, di sini kita juga ada where ID itu 09 itu maksudnya nih regex nih ya. Jadi dia untuk numerik aja ID-nya. Jadi kalau /abc dia nggak bisa masuk. Numerik aja 0 sampai 9. Namanya adalah update. Baru di mahasiswa kita buat metode untuk update-nya. Kayak ini. Ini dipanggil untuk mengambil view ke pages mahasiswa update. Ini untuk menambahkan ke database. Seperti biasa ada validasi, kayak gitu kan. Nanti validasinya ini bisa dibaca di dokumentasi Laravelnya lengkapnya kayak gimana. Sekarang kita buat file update. Yang udah tak siapin isinya itu sama dengan yang create blade. Tapi dia mengarah ke mahasiswa update, bukan mahasiswa create. Ya kayak gini. Dengan titel edit data mahasiswa, baru dia mengarah ke root mahasiswa update, lalu di passing yaitu ID-nya dari data ID yang didapat dari mahasiswa update. Kan ini ngepas data nih, prepare index, baru passing juga data edit, yaitu kita find mahasiswa sesuai ID yang dituju gitu. Jadi kalau nggak ada ID tersebut, kita return back data contoh. Baru reload. Nah, data tabel warning, root not defined. Nah, jadi tadi masih ada kesalahan di mahasiswa. Paling bawah, rootnya ini nama mahasiswa update ya. Tapi kita harus passing juga ID-nya apa. ID-nya adalah didapat dari ID. Datanya ini didapat dari ini. ID sama ya. Data ID. Baru kalau diedit diperhatikan di pojok kiri bawah ada mahasiswa /update/1. Jadi ini ID-nya 1. Kalau diklik dia langsung mengarah ke URL ini dan langsung ke form editnya kayak gitu. Dan diubah namanya DXS. Kita akan tampil update data sukses. Itu sih crowd-nya, simpelnya untuk create, read, update, delete. Sekarang kita coba untuk membuat fungsi untuk ekspor datanya ini. Misalkan kita tambahkan beberapa data. Dengan 2 data aja. Sekarang kita buat routing untuk ekspor ke Excel. Jadi yang pertama kita install dulu yang namanya plugin
Add website. Nah, ini kan ada Laravel Excel di dokumentasi. Bagian instalasi kita install aja nih. Komposer itu dulu cara installnya. Ini bisa di skip ya, bisa dibaca nih kalau Laravel Excel itu udah auto discover and register by default. Jadi ini nggak perlu sebenarnya. Tapi yang perlu itu paling bawah ini. Dan publish. Nanti bakal muncul di config, folder config, kita publish config excel.php. Nih. Jadi ini adalah option-option yang bisa kita edit dulu sebelum kita masuk Laravel Excel tadi. Kayak misalkan ini pre-calculated formula, kita setting jadi true karena saat mengekspor, misalkan kalau ada formula di dalamnya, udah langsung dihitung, bukan ditampilin aja. Kan di Excel itu biasanya kayak gitu. Itu aja sih dulu. Baru di web PHP kita buat satu root untuk mengekspor semua datanya. Jadi export all, tipenya apa nanti kita buat PDF sama Excel, XLXS itu. Baru di method export all. Kita buat method export all. Yang pertama, Excel ini kenapa masih error karena kita belum buat kelas untuk mengekspor filenya. Jadi bisa buat folder di sini, di add folder namanya export. Lalu di dalamnya kita buat satu file namanya Excel, kita import dari Microsoft. Namanya export Excel multiple sheet. Tapi sebelum itu mungkin lebih baik ada baiknya kita buat yang simple dulu. Di sini data. Nah, ini Excel MHS export. Jadi kita buat export file MHS export .php yang di dalamnya itu diisi dengan tadi simple. Dari form collection baru kita ekspor tabel mahasiswa all. Nah, kayak gini aja. Baru namanya itu data mahasiswa XS dengan tipenya itu adalah XLXS. Jadi di bagian read tadi kita buat satu button yang memanggil routing mahasiswa expert all yang tipenya adalah Excel. Gitu. Jadi nanti di mahasiswa jika tipenya Excel maka ini yang tampil. Ya. Nah, ini udah ada. Coba kita klik. Nah, langsung tampil. Kalau di download tampillah semua datanya. Nah, gimana kalau kita mau mengedit apa namanya? Men-stylingnya. Jadi bisa pakai from view dan pakai multiple sheet. Nah, ini langsung aja ke sini.
Jadi di ekspor itu kita buat file ini. Oke. Ya, buat PHP maksudnya. Dalamnya isi kayak gini. Dan ini multiple sheet pakai export sheet. Jadi kita buat folder lagi satu. Namanya sheet. Di dalamnya kita buat export sheet. Jadi enggak tak jelasin satu-satu gimana ya, soalnya nih simpelnya aja bahwa caranya ngekspor itu kayak gini. Jadi ini adalah kelas untuk mengekspor multiple sheet-nya, terus tiap sheet itu kelasnya di sini. Dan yang mana itu mempassing apa namanya, mengoper data Excel sama titelnya apa. Titel itu yang nama tabnya itu. Nah, itu. Kita ekspor multiple sheet. Tadi view data, view path-nya itu ekspor MHS, baru data Excel-nya itu tabel mahasiswa all, yang titelnya itu lembar 1 sama yang ini lembar 2. Kan gitu ya. Sebelum itu dibuat dulu. Di sini diffuse exports. Kita file namanya nhs.php. Udah tak siapin. Kayak gini. Ini titelnya nanti itu apa? Ada lembar 1, ada lembar 2. Baru kita buat tabel dengan stylenya, ada nomor, NIM, nama, jenis kelamin. Baru kita for each di dalamnya untuk data Excel yang dipassing, yaitu ini. Semua tabel mahasiswa. Jadi coba kita jalankan. Maka akan tampil sesuai dengan format. Gimana caranya kalau misalkan kita ekspor via PDF? Jadi di plugin Laravel Excel ini sudah menyediakan juga ekspor ke PDF. Caranya kayak ini. Tapi sebelumnya kita baca dokumentasi dulu bahwa di Laravel Excel ini di bagian ekspor, lalu ada di sini ekspor format paling bawah. Untuk mengekspor ke PDF harus menginstal PDF rendering library. Dan misalkan di sini kita bakal pakai MPDF. Jadi kita buka dulu. Lalu di MPDF juga juga kalau misalnya diinstal untuk kita lihat. Nah, jadi kayak gitu. Baru sekarang kita bisa pakai MPDF. Baru ini juga ada kelas export Excel, ini khusus untuk yang PDF-nya. Kita buat di folder export ini dengan level ini PHP. Yang mana di dalamnya itu sudah tak siapin. Di sini jadi dia front view juga sama kayak di sheet-nya ini front view dengan view path-nya, namun passing view path sama data Excel sama filternya.
Di duplikatnya ekspor LHS juga, data Excelnya semua data, hanya lembar satu. Ekspor, ekspor, ekspor. Jadi kalau PDF tipenya maka akan mengarah ke sini. Ada di mahasiswa, seperti aja, punya PDF, ekspor PDF. Lihat sini ada ekspor PDF, coba ekspor, nah nanti muncul master itulah dan itu simpelnya karya master. Selanjutnya identitas sistem. Jadi kan ini nggak tampil apa nama sistemnya, filternya masih cuma copyright gini aja. Yang tak jelasin di awal itu, saya contohnya identitas sistem ini, kita nggak perlu pakai yang namanya database. Jadi kita cuma perlu pakai yang namanya JSON aja, karena dia cuma satu data. Jadi kita keluarin dulu semua. Terus, baru di storage. Di storage kita buat satu folder namanya JSON. JSON, lalu di dalamnya kita kasih satu yaitu sysdash.json. Jadi biasanya saya kayak gini caranya untuk mendefinisikan mendefinisikan sistem deskripsi yang hanya satu row kayak gini aja, sama belajar Laravel, ini, ada ini, version, sama logo sistemnya. Kayak gitu. Jangan lupa dicek handle. Kalau di Linux harus dicek handle. Oh, sorry. Jadi sekarang kita bisa buat routing untuk pengaturannya. Dia udah tak buat sebelumnya bahwa begini routingnya itu di prefix pengaturan / deskripsi sistem. Jadi kalau dia mengakses rootnya, yang redirect langsung ke pengaturan deskripsi sistem. Di sidebar kita edit routingnya ini, refnya ke root pengaturan deskripsi sistem. Lalu selanjutnya kita buat controller pengaturan di admin di sini. Kita pakai php artisan make controller admin / pengatur. Sama saja bentuknya kayak di mahasiswa ini, ada untuk menampilkan view-nya, ada untuk menyimpan ke dalam file JSON dan nanti. Pengaturan. Jadi udah tak siapin sebelumnya bahwa di dalam controller pengaturan itu sini ada seperti ini. Jelasin satu-satu. Tadi sudah dijelasin bahwa di controller biasanya saya pakai langsung prepare index ini untuk mendefinisikan sidebar-nya, dan root-nya ini untuk mendefinisikan routing utamanya, itu di pengaturan dot bla 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 kayak itu kan ya, dan yang pengaturan. Lalu di fungsi get deskripsi system ini untuk menampilkan view-nya, yaitu pages sys description update dengan data edit-nya itu
adalah dari JSON tadi. Di decode JSON-nya didapat dari file get content storage path. Nah, ini storage path. Storage JSON /sys-JSON. Ini dia mengarah ke sini. Jadi kayak gitu. Dari load kita buka ini. Pas pengaturan does not exist katanya. Jadi ini harus diimport dulu. Di atas harus diimport dulu. Load pages sys-update not found. Jadi view-nya harus dibuat dulu. View-nya ini. Di resource view pages kita buat folder sys description. Di dalamnya ada update php. Tadi udah tak siapin juga. Isinya ada ini. Ada titelnya identitas sistem. Itu rootnya mengarah ke pengaturan deskripsi sistem dengan metode post yang sudah dibuat di sini. Itu get-nya itu mengarah ke deskripsi sistem, post-nya juga mengarah ke sana. Coba delete. Nah, jadi kayak gini. Tapi sebelumnya, karena kita kan sudah buat bahwa nama sistemnya ini, nama perusahaannya ini, alamat, posisi sistem, kan logo sudah tadi di JSON. Tapi kok belum tampil kan gitu kan. Jadi cara menampilkannya itu, kita buat config. Config-nya kita buat di app http bukan di provider app service provider. Jadi ini kelas ini dipanggil saat pertama kali Laravel itu dibuka. Jadi apapun kita buka di project ini yang dipanggil pertama kali itu ini loh, di bootnya ini. Di sanalah kita definisikan config-confignya apa saja. Jadi udah tak siapin juga. Nih. Yang pertama di setting time zone-nya ini boleh diisi boleh enggak, karena kita kan Asia Makassar. Baru datanya itu kita dapat dari get content sys-JSON ini, baru di decode lah datanya. Jadi kita setting config kayak gitu. Sysname didapat dari data name. Nah tadi kan ada nih di sysdata. Nah name. Terus company, company dapat dari data company. Ini company-nya. Address, version, dan logonya juga dapat dari ini. Logonya ini kan namanya aja. Tapi di sini kita definisikan juga bahwa dia diakses di folder public / namanya logonya tersebut. Gitu ya. Lalu kita update di layoutnya. Tapi tadi udah tak buat yaitu config get sysname. Jadi dia langsung nge-get data sysname. Ini juga langsung nge-get data logo dan seterusnya. Coba kita reload. Nah, langsung dia tampil belajar Laravel. Ini juga komunitas programming TI dari company-nya yang tadi. Kan sama kan dengan perusahaan. Logonya belum tampil karena belum ada datanya tadi. Sekarang kita coba edit, belajar Laravel edit. Logonya kita pakai ini. Kan terjadi kesalahan saat memperbarui data. Nah, error, kita tracing dulu errornya apa dengan cara throw.
PH. Jadi dia masuk ke sini ya terjadi kesalahan. Ini tanam logo simpan unlink no such page or directory. Di unlinknya itu dia ya. Nih kita try ya. Nah udah muncul logonya ya. Tuh. Jadi tadi udah belajar CRUD, lalu ekspor Excel sama PDF. Selanjutnya juga udah belajar cara pakai JSON. Halo, apa ada yang mendengarkan? Gimana nih teman-teman yang lain nih? Agak Padat banget loncat. materinya dari Kak Yogi nih. Agak banyak soalnya ya. Nggak, Ya, tapi nggak apa-apa, Kak. Ini kan di-record juga, jadi nanti mungkin bisa dipilah gini-gini, apa namanya, perbagian. Gini, ada Pak. yang tertarik sama belajar Laravel. Ini misalkan tadi kan ada penjelasan yang kurang lengkap atau tadi tak loncat-loncat karena sebelumnya udah tak siapin juga. Jadi kalau mau ditanyain perihal yang mana mau dijelasin secara detail, silakan ditanya aja. Oke, mungkin bisa ditanya di grup nanti ya, Kak ya. Oh gitu. Atau di sini kalau teman-teman ada yang mau ditanya sekarang nggak apa-apa, bisa turn on mikrofonnya ya. Sama Karena ini nih juga kan. lumayan eh, nih, kayaknya butuh proses mereka Kak untuk cerna yang tadi itu. Nanya aja bingung mungkin. Jadi mungkin lanjut ke materi lanjut aja. Kan kemarin Kak mau tips dan Ah, trik sama berbagi link. Kayaknya ini lebih mudah sih kalian pahami. Oke deh Kak, bisa Nah, jelas Kak. Excel itu kayaknya agak sulit ya. Mereka Ya, benar-benar baru Kak, baru ya, di ya, ya. Paham lah. semester 2 Kak. Saya aja belum nyampe belajar framework semester 2 Kak. Ya, ya, ya. Ah, ah. Jadi tips dan trik aja ya. Jadi Oke deh Kak. maaf saya sepertinya tidak memperhitungkan ininya materinya. Jadi yang pertama kalian tuh kan biasanya kalau buat web itu pakai template. Nah, template-nya itu kan download kan. Nah, biasanya kalau kendala saya itu uh, ngedownload template itu nyarinya itu yang susah karena kebanyakan template itu berbayar. Toh juga kita juga pakainya untuk belajar aja gitu kan. Ada satu tools namanya Wiget. Ini bisa kita pakai untuk mendownload template apapun yang berbayar bahkan uh, yang kayak misalkan Medium. Kita mau download uh, salah satu postingan di sini di Medium atau dimanapun gitu, kita bisa pakai widget. Jadi nanti file keluarannya itu adalah HTML gitu. Kita coba aja, misalkan kita cari satu satu tema di theme forest ini kan banyakan di sini kan uh, berbayar gitu kan. Kita carilah salah satu, misalkan kita pengen pakai template ini, kan harganya $35. Karena kita toh juga buat belajar, nanti juga pakainya kalau ada proyek baru. Nah, kita bisa download ini sebenarnya di live preview-nya ini. Live preview, dia bakal tampil dia di sini, di sini. Kan yang ini. Nah, ini kan terlalu banyak filenya biar nggak lama. Ada satu template HTML sama aja dah. Yang ini dah. View demo. Nah, ini kan ada file index HTML-nya. Sebenarnya kita bisa simpan ini. Saya simpan kayak gitu. Bisa disimpan, baru kita buka di sini, baru kita cari lagi. Kalau di ini kan ada di bagian network.
Nah, kalau di reload itu, ini semua filenya yang bisa kita akses sebenarnya bisa kita download di bagian networknya ini. Jadi daripada kita download satu-satu kayak gini, sebenarnya ada satu triknya, yaitu pakai wget. Wget ini wget. Di Windows ada, di Linux ada. Nah, ini untuk Windows. Cara pakainya gampang banget. Jadi kita copy dulu URL-nya, misalkan ini kan URL-nya. Baru kita buka terminal. Karena di sini udah terinstall, jadi kalau terinstall udah bisa diakses wget ini ya. Kalau kalian belum di Windows bisa di-download ini. Kita buka ke folder dokumen, misalkan di sini nanti kita simpan, baru wget main R. Jadi kan sebelumnya di dokumen itu belum ada file projectnya ini. Wget main R, baru dipastekanlah URL-nya ini. Sorry, main R kecil. Nah, kayak gitu. Jadi dia bakal ngedownload semua file yang dibutuhkan untuk menjalankan website yang ini, karena dia terbuka indeks HTML-nya. Kayak gitu. Nah, ini kan bisa juga nih. Ini kalau kita dia hapus, biasanya dia bakal 403 kayak gini. Jadi nggak bisa diakses yang itu. Jadi daripada kita satu-satu nyarinya, kita pakai wget. Nah, kan sudah kan finish. Baru bisa dibuka di dokumen. Nanti ada impixel sama impixel. Nah, ini semuanya sudah terdownload nih filenya. Download, ini like, itu. Nah, kayak gitu. Jadi bisa tampil. Jadi ini salah satu trik untuk kalian kalau mau ngedownload template tapi bingung template-nya berbayar kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu caranya. Gitu ya. Terus itu satu trik yang Kak share ke kalian. Selanjutnya berbagi link. Jadi Kak dapat ngerekap banyak link karena browsing itu kan nggak ada kerjaan, browsing mendingan nyari link-link yang bermanfaat. Jadi link-link yang udah Kak bookmark itu Kak sharing ke kalian bisa diakses di sini. Kita cek aja ya di ininya. Di website nanti. Nah, ada banyak nih resource yang bisa kalian pakai secara gratis tentunya. Ini kumpulan bookmark saya ya. Jadi kayak misalkan nih Laravel Daily, Laravel Tips, ada Mart website yang di sini nanti ada Laravel Excel, ada banyak plugin di sini yang bisa kalian pakai. Ini juga CRUD generator juga ada, Blueprint, Date.js, semuanya di sini. Resource design juga ada. Jadi bisa kalian buka, misalkan absurd desainnya ini kan Laravel Tips, banyak banget nih Laravel Tips-tipsnya. Nah, ilustrasi ini Kak bookmark jadi satu bookmark kayak gini. Resource design, ada blues, cover, draw kit. Mungkin Kak share aja linknya nih ya. Di WhatsApp. Jadi kalian bisa akses. Mungkin itu aja sih udah. Kalau mau akses ini ntar